Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di minggu lalu kita sudah belajar untuk memahami persoalan global mengenai kerusakan lingkungan atau global environmental problems ya. Dari mulai global warming sampai kerusakan spesies secara global dan sebagainya ya. Nah, supaya bahasan kita membumi, tidak dianggap mengawang-awang, maka pada pagi ini, pada kesempatan ini kita akan membahas persoalan global yang terjadi di rumah kita. Ya, kalau yang kemarin-kemarin kita memahami global uh, environmental problems itu secara global di dunia, sekarang saya ingin membawa Anda kepada bagaimana persoalan lingkungan yang terjadi di rumah kita sendiri, yaitu negara kita Indonesia. Ya, nah, baik. Supaya Anda bisa mengerti uraian saya akan berbagi screen kepada Anda ya. Oke. Judulnya, kesempatan ini pertemuan ketiga kita ya di mata kuliah ini Sosiologi Lingkungan tahun 2022. Indonesia Darurat Ekologis. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu di negara kita, pemerintah menggaungkan apa yang disebut dengan darurat narkoba. Ya, itu betul. Indonesia mengalami darurat persoalan narkoba yang luar biasa dan bagian dari jalur internasional. Nah, itu sangat serius ya. Mungkin sekarang juga Indonesia mengalami, setelah banyak kasus terjadi, Indonesia mengalami darurat judi, misalnya judi online. Tetapi ada darurat lain yang tidak boleh kita lupakan, uh, yaitu darurat lingkungan. Ya, bahwa kita Indonesia sebenarnya tanpa kita sadari atau mungkin lupa dan mungkin ya sebanyak pemerintah dan kita kurang mengangkatnya, yaitu persoalan darurat ekologis, bahwa kita sekarang menghadapi persoalan yang sangat serius mengenai lingkungan kita, lingkungan bumi yang ada di rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Saya nanti dalam penjelasan saya akan merefer kepada beberapa contoh yang terjadi di sekitar kita, di Bandung ya, uh, mengenai persoalan yang ada. Saya ingin mulai dengan suatu isu penting yang ini akan menjadi persoalan satu bahasan utama sosiologi lingkungan, yaitu kalau kita berbicara tentang kerusakan lingkungan, apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Atau dengan kata lain, sumber-sumber kerusakan lingkungan apa saja? Maka untuk pertanyaan ini saya akan menjawabnya dengan satu kata aja. Sumbernya adalah bersifat bersifat man-made, artinya buatan manusia. Jadi sumber-sumber kerusakan lingkungan itu, khususnya di Indonesia, adalah bersifat man-made, artinya buatan manusia kita sendiri. Oke, ini saya kira kalau kita masih mengingatnya dan mengaitkannya dengan ajaran agama Islam, ini ada satu ayat yang berbunyi zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa sudah nampak, sudah muncul, sudah terjadi kerusakan di daratan dan lautan bima kasabat aydin nas, karena memang perbuatan manusia, karena ulah itu manusia. Nah, jadi sumber kerusakan lingkungan sebenarnya itu bersifat man-made dan berasal dari perbuatan manusia. Tapi bagaimana detailnya tentang perbuatan manusia itu ya? Maka di sini saya akan menjelaskan 5 bentuk utama kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Yang pertama mining atau pertambangan. Yang kedua industrialisasi. Yang ketiga deforestasi. Yang ketiga kendaraan bermotor. Yang terakhir sampah. Mari kita lihat satu persatu sumber-sumber kerusakan lingkungan ini ya.
Pertama, pertambangan. Nah, kita akan melihat bahwa pertambangan adalah salah satu penyebab penting, penyebab utama kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Saya kira di seluruh dunia juga ini negara-negara mengalami hal yang sama. Kita akan lihat apa yang diperbuat oleh pertambangan ini bagi lingkungan. Nah, di Indonesia itu, saya kira di negara-negara lain ya, kita konteks ke Indonesia banyak muncul pertambangan tanpa izin yang ilegal ya. Nah, misalnya ya banyak di Bogor itu dulu ya, Gunung Pongkor itu. Kemudian juga di daerah Sukabumi, di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya banyak penambang-penambang yang tanpa izin ya. Nah, oke. Mereka mungkin eh, mereka kita sebut sebagai para penambang tradisional atau gitu ya. Baik yang skalanya kecil, individu atau kelompok atau yang didanai oleh beberapa orang yang punya dana. Nah, gampang bahan yang digali sebenarnya bukan kita selalu berpikir kalau berpikir tentang pertambangan itu kita akan berpikirnya emas gitu ya. Sebenarnya tidak. Ya, yang disebut dengan bahan tambang itu, ada yang digali itu adalah bisa berupa pasir. Nah, saya kira umum mungkin Anda tidak menyadari bahwa ini juga termasuk pertambangan. Nah, termasuk tanah yang digali, pasir, pasir batu, pasir biasa, juga emas, tembaga dan sebagainya. Ya. Jadi bukan cuma emas yang disebut dengan bahan tambang itu, tapi juga pasir, juga tanah juga. Nah, sering sering terjadi kita lihat ada truk-truk yang di sepanjang jalan di Bandung yang membawa tanah ya dalam truk-truk besar itu yang diambil dari Garut atau dari Tasik. Nah, yang kedua pertambangan yang bersifat izin, yang legal ya, itu yang mendapat izin secara formal dari pemerintah. Ini bisa skala kecil, menengah, dan besar. Nah, kalau skala besarnya ada perusahaan-perusahaan BUMN ya, atau perusahaan swasta yang besar. Nah, apa yang digali ya biasanya bukan cuma emas ya, emas batu bara dan sebagai ada batu bara, ada emas, ada tembaga, ada panas bumi, ada pasir dan termasuk tanah. Tapi ini skalanya yang membedakan yang di atas adalah mereka dapat izin dari formal, secara formal dari pemerintah ya. Atau juga yang itu yang ini terbagi kepada dua jenis yang dapat izinnya secara dari itu adalah dari Indonesia, dari dalam negeri, perusahaan-perusahaan lokal. Tetapi juga selain itu ada perusahaan-perusahaan asing ya, seperti ada Chevron, ada Newmont, ada ConocoPhillips, PetroChina, dan Freeport yang mungkin paling paling Anda kenal. Freeport memang dulu berasal dari Amerika, tapi sekarang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kita ya. Jadi diharapkan dengan ini keuntungannya bisa kembali dirasakan oleh rakyat kita semuanya, penduduk Indonesia ya. Oke, sekarang mari kita lihat apa dampak yang diakibatkan oleh pertambangan itu bagi lingkungan. Pertama, ini data Walhi ya. Mungkin datanya ini sudah beberapa tahun yang lalu, tapi saya kira cukup relevan, yaitu bahwa 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh pertambangan. Bayangkan, jadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh pertambangan ini. Ya, baik yang legal dan yang ilegal ya. Nah, ini saya kira data yang cukup memprihatinkan, ya memprihatinkan datanya. Kalau melihat data ini kita harus prihatin. Nah, mari kita lebih spesifik melihat dampak yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dari pertambangan ini. Yang pertama, terjadinya kerusakan tanah atau lahan. Dengan adanya pertambangan menyebabkan perubahan bentang alam. Ya, misalnya yang dulu bukit menjadi dataran sekarang. Ya, karena dihabisin banyak tuh kalau kita jalan-jalan ke Garut, ya banyak ada gunung di sana sudah tinggal sepasi, tinggal setengahnya. Atau kita juga ke Majalengka hampir sama. Kita juga ke Padalarang itu gunungnya juga hampir tinggal sedikit lagi. Dari segi persoalan tanah lain yang diakibatkan adalah kekeringan lahan. Karena kan ketika sebuah gunung itu ditambang, itu pasti mereka tidak bisa menyerap air. Maka penduduk di sana sekitarnya akan mengalami kekeringan air. Ya. Nah, persoalan lanjutnya adalah sering erosi. Nah, di daerah Jabar itu kan daerah yang bergunung-gunung. Nah, kalau terjadi pertambangan akan memberikan kontribusi besar terjadinya erosi, urug di bahasa Sunda. Nah, apalagi itu akan semakin diperparah ketika masuk musim hujan ya, seperti sekarang ini. Nah, oke, dan kita sering dengar berita ketika musim hujan banyak terjadi longsor ya, erosi di daerah Jabar ini.
Yang mungkin selanjutnya adalah kerusakan menjadi tanah menjadi tercemar karena penambangan-penambangan itu kan menggunakan bahan kimia ya. Misalnya kalau yang tradisional menggunakan merkuri, itu dibuang ke tanah begitu saja. Tanahnya bisa tercemar. Juga sebagian dibuang ke sungai. Ini yang kedua. Selain tanah, kerusakan yang akibat oleh tambang adalah kerusakan air. Nah, akibatnya resapan air berkurang tuh, karena lahan hutannya misalnya kalau itu hutan itu ditambangin. Nah, airnya menjadi kurang, sungai tercemar karena mengapa? Karena perusahaan-perusahaan atau individu penambang itu mereka masih sering membuang sisa-sisa galian mereka ke sungai atau bahan-bahan kimia yang mereka gunakan seperti merkuri dibuang ke sungai. Maka pada level tertentu, misalnya di daerah tertentu, itu saya baca beberapa tahun yang lalu tuh ikan-ikan yang ada di sungai di Kalimantan Tengah itu di beberapa bagian ya, itu mengandung merkuri yang sangat tinggi dan itu tidak aman ya bagi kesehatan. Air bersih jelas menjadi tercemar ya, Anda tidak bisa minum sembarangan, tidak bisa minum sembarangan. Selain itu akibatnya pertama itu berakibat kepada kerusakan udara. Nah, jelas dong. Kalau ada pabrik pertambangan, bahkan individu mengakibatkan udara menjadi banyak debu buat terbangan. Dan mungkin bagi kalau pabriknya besar menimbulkan kebisingan ya. Selanjutnya dampak dari pertama ini menimbulkan kerusakan hutan. Nah ini nyambung nanti yang poin yang kedua, yaitu semakin berkurangnya lahan hutan, deforestasi yang akan kita bahas berikutnya. Berkurangnya populasi, kalau hutan itu rusak maka mengakibatkan berkurangnya populasi yang ada di hutan, baik itu tanaman dan tumbuhan ya, tanaman, tumbuhan dan hewan. Banyak hewan-hewan yang tidak bisa lagi kita lihat, memang habitatnya hilang. Dan juga tidak banyak juga tumbuhan yang tidak kita kenal lagi karena memang lahannya habis ya ditebang. Oke. Nah, yang kedua, penyebab kedua atau sumber kedua kerusakan lingkungan itu yang ada di Indonesia adalah industrialisasi. Oke, apa itu industri? Industri itu adalah produksi sesuatu barang untuk keperluan orang banyak, market yang besar, dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau Anda memproduksi sebuah barang yang Anda tujukan buat orang banyak, untuk market, untuk pasar, dan Anda karena banyak, maka harganya menjadi terjangkau. Ini namanya industri. Suatu barang diproduksi secara massal dengan harga yang bisa dijangkau oleh banyak orang. Nah, eh, contohnya apa? Pakaian kita, sepatu kita, dan lain sebagainya yang kita dapatkan, yaitu menjadi kebutuhan keseharian dan diproduksi secara massal melalui industrialisasi. Nah, tentu saja industri ini banyak mengambil manfaat, memberikan manfaat kepada kita semua sehingga kita tidak punya problem mengenai bahan sandang ya, misalnya pakaian kita bisa semua orang hampir bisa bisa membelinya. Tetapi pada saat yang sama limbah industri juga menimbulkan adanya limbah dan ini berakibat rusaknya lingkungan kita. Yaitu limbah yang berasal dari industri tekstil misalnya dari pakaian yang kita pakai itu menimbulkan limbah tekstil. Bisa berupa padat, bisa juga berupa cair, bisa gas, dan zat-zat berbahaya lainnya. Contohnya apa? Ya kalau kita melihat daerah Jabar, khususnya Bandung, dari mulai Bekasi, Karawang, Jabar, Bandung, ya Bandung Barat, Bandung, dan intinya kita akan dapati bahwa Citarum itu, di sekitar Citarum itu ada sekitar 500 industri. Dan persoalannya, ini data ini mungkin harus direvisi, tapi data yang saya punya ini, hanya 25% dari perusahaan-perusahaan di sekitar Citarum itu yang memiliki AMDAL, instalasi pengelolaan air limbah yang benar. Ya, jadi hanya 25% tuh. Ya, mungkin yang lain pun yang benar itu, yang sisanya 5% mungkin mereka secara formal punya. Nah, industrialisasi itu mengakibatkan pencemaran air yang permukaan, jika air yang di bawah permukaan itu misalnya sungainya, susukannya, wahangannya, dan sebagainya. Yang di bawah tanah berarti sumurnya dan sebagainya. Jadi ini adalah kira dampak yang pertama yang bisa kita lihat. Nah, kalau eh, airnya tercemar, maka mengakibatkan ekosistem menjadi mati di sana, atau sebagian besar mati. Dan itu orang yang tinggal di sana pasti merasakan bau, ya.
karena dari limbah yang dibuang dan tidak didaur ulang dengan baik. Nah, ini lebih lanjut lagi nih. Kalau itu bertahun-tahun, berpuluh tahun dari limbah industri itu dibuang ke sungai, maka akan terjadi penumpukan dalam bentuk lumpur kelihatannya, dan ini akan menjadi pendangkalan sungai, ya, dan bisa menyumbat saluran-saluran air, sungai menjadi dangkal, dan akhirnya berujung kepada banjir. Jadi kalau kita lihat Bajong, Bojong Soang, Dayakolot di Bandung dan sebagainya, itu masih banjir karena memang di ujung masih banyak daerah-daerah beberapa bagian dari Citarum yang masih mengalami pendangkalan. Memang pemerintah kita dari pusat dan provinsi sudah melakukan program khususnya Citarum Harum ya, dengan melibatkan militer. Itu tentu banyak nilai positif yang bisa diakibatkan. Tapi informasi yang saya dengar dari mahasiswa saya misalnya, mereka masih mengalami banjir yang tinggal di daerah Bojong Soang, Dayakolot, dan di sekitar itu. Ya, karena mungkin memang kalau di daerah atasnya sudah mengalami airnya sudah bersih, tapi ke ujung-ujungnya karena mungkin besar wilayah kerusakannya terhadap pendangkalan itu, maka di daerah-daerah misalnya daerah Bandungnya, Bandung Baratnya masih mengalami banjir ketika hujan besar ya. Karena oke. Nah, ini gambar ini bagi orang Sunda yang khusus yang ada di daerah aliran sungai. Kita tahun 2013 mendapat gelar nih sungai kita ini the most polluted river in the world. The most polluted river in the world. Sungai yang paling tercemar, yang paling kotor sedunia. Ya, ini kata siapa? Ini lihat Anda bisa Anda gambar sendiri ya, sungainya diam, hitam, banyak sampah di atasnya, kebanyakan itu plastik. Ya, oke. Nah, ini studi dari Blacksmith Institute 2013. Apa buktinya bahwa Citarum itu sungai yang paling terpolusi di dunia? Ini pertemuan analisis tahun 2013 ya. Saya kira sekarang mungkin sudah lebih baik keadaannya. Tapi setidaknya ini mengingatkan kita bahwa masih ada persoalan dengan Citarum kita. Apa buktinya bahwa sungai Citarum adalah sungai yang paling terpolusi? Bahwa levels of lead, jadi level kandungan timbalnya di Citarum itu mencapai 1.000 kali lebih buruk daripada standar air minum yang ada di Amerika. Kan ini perusahaan Amerika. Jadi 1.000 kali lebih buruk dari standar. Bayangkan, berarti sama-sama sekali tidak bisa digunakan untuk air minum. Nah, selain itu mengandung kandungan-kandungan yang berbahaya selain adalah timbal atau lead, itu adalah aluminiumnya tinggi, dan mangan juga ada besi yang luar biasa. Dan dengan demikian Citarum tidak pernah sebenarnya bisa memenuhi syarat sebagai air yang layak untuk digunakan. Standar kualitas air yang layak digunakan tidak pernah. Ini yang terkena dampak tentu saja masyarakat. Siapa lagi? Terutama masyarakat kelas bawah ya, yang mereka tidak punya pilihan lagi selain harus tinggal di sekitar Sungai Citarum atau menggunakan air yang ada di situ. Nah, problem yang paling besar misalnya skin disease, penyakit kulit dan penyakit pernapasan. Saya tanya kepada mahasiswa saya yang tinggal di sana sekitar sungai, ya mereka memang mengalami penyakit kulit dan pernapasannya. Yang ketiga, sumber ketiga dari kerusakan lingkungan di Indonesia adalah deforestasi. Oke, apa itu deforestasi? Deforestasi itu adalah penebangan hutan, bahasa gampangnya begitu. Penggundulan hutan, hilangnya tutupan hutan beserta atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan. Nah, wujud nyatanya adalah pohonnya ditebangin. Oke, baik yang besar maupun kecil, sehingga tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan di sana. Dan deforestasi ini dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Nah, apa penyebab deforestasi ini? Tentu saja yang paling nyata adalah logging, artinya penebangan kayu. Nah, penebangan kayu ini baik ada yang legal, mendapat izin dari pemerintah, baik pusat atau daerah, dan ilegal yang tidak legal bisa dilakukan oleh masyarakat atau mungkin kelompok tertentu atau perusahaan yang tanpa izin ya. Nah, penyebab lainnya adalah kebakaran atau pembakaran. Mungkin lebih tepatnya beberapa kasus adalah pembakaran hutan untuk lahan pertanian. Misalnya memang masih ada sih kelompok-kelompok misalnya di Kalimantan itu
kaum penduduk aslinya masih berpindah-pindah sehingga mereka harus membabat hutan, bertanam, lalu 5 tahun kemudian mereka harus pindah lagi. Tapi saya kira ini tetap aja kalau secara global dibandingkan yang perusahaan atau yang itu lebih kecil daripada perusahaan. Perubahan hutan yang saya sebut tadi itu nomaden itu, hama dan penyakit penyebab lainnya. Nah, persoalannya ketika terjadi deforestasi, apa penyebab bagi lingkungannya? Apa dampak yang diakibatkannya? Tentu saja, kalau terjadi deforestasi, banyak dampak negatif yang diakibatkannya. Ada perubahan iklim. Kenapa? Karena hutan itu kan kita kenal sebagai, apalagi hutan kita, hutan tropis kedua terbesar setelah Amazon, merupakan paru-paru dunia. Kenapa? Karena di situ sumber oksigen bagi kita sebagai manusia. Kalau hutannya itu semakin habis, maka sumber oksigen berkurang, maka mengakibatkan perubahan iklim. Udara semakin panas. Dan akibat lainnya kalau jadi deforestasi adalah kita kehilangan banyak spesies, baik itu tumbuhan, baik itu hewannya dan sebagainya. Banyak yang dulu mungkin ada di sana, tapi ketika terjadi deforestasi, habitat hewan itu menjadi hilang dan tumbuh-tumbuhan juga menjadi hilang ya, karena dibabat ya, dan sebagainya. Jadiin lahan perumahan dan pertanian. Dan dampak lain adalah terganggunya siklus air. Jelas kalau hutan itu berkurang, maka air tidak diserap semuanya ke dalam tanah, mengakibatkan siklus air menjadi berkurang. Seperti saya katakan tadi, banyak orang yang tinggal di perhutanan mungkin sekarang mengalami ketika terjadi deforestasi mereka susah susah air ya. Padahal zaman bahulanya justru mereka paling subur ya. Nah, efek lebih lanjutnya adalah banjir ya ketika terjadi deforestasi. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu kita baca berita Banjarmasin itu banjir. Ya, memang secara alamiah memang daerah yang datar, ketika sungai bisa meluap karena hujan. Tapi yang kemarin itu sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh air yang tidak bisa tertahan di daerah hutan sehingga mereka lari ke daerah perkotaan. Nah, akibat lainnya adalah dari deforestasi dan menimbulkan kekeringan. Jelas ini ada kaitannya. Kekeringan ketika kekeringan karena air tidak bisa ditampung, maka air bisa lewat langsung ke sungai atau akibatnya menjadi banjir. Masyarakat bisa kekurangan air. Rusaknya ekosistem, dampak selanjutnya iya. Bila sungai bagi hutan yang berada di pinggir pantai mengakibatkan abrasi pantai. Misalnya yang mengalami deforestasi itu adalah hutan-hutan bakau. Nah, dijadiin resort atau area wisata misalnya dan sebagainya. Itu mengakibatkan abrasi pantai. Dan lebih lanjut lagi, nanti ketika terjadi gelombang besar seperti tsunami, tidak bisa mampu memecah ombaknya. Ya, dan ini bisa menjadi tsunami besar, malapetaka bagi penduduk sekitarnya. Tahukah Anda ada berapa luasnya hutan yang ada di Indonesia? Nah, total hutan di Indonesia itu kurang lebih ya, ini data ini bisa lebih kurang atau lebih. Ada sekarang 125 juta hektar hutan di Indonesia. 125 juta hektar. Ya, luar biasa kan. Nah, yang memprihatinkan adalah setiap 10 tahun itu mengalami penurunan. Tahun 90 sampai 2000 kita kehilangan hutan 7,8 hektar. Juta hektar, 7,8 juta hektar. Jadi 125 dikurangi 7,8 seberapa. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2010, nah hutannya sempat berkurang lagi 5,2 juta hektar. Nah, sekarang dalam 10 tahun terakhir ini, sampai tahun 2020, dari 2010 sampai 2020, berkurang hutan kita menjadi 4,7 juta hektar. Jadi kurang lebih sekarang kalau 10 mungkin ada sekitar 100-an juta hektar lagi ya, kalau lebih kurang ya. Jadi kalau dihitung per tahun nih, kita ini kehilangan hutan sebanyak 684 ribu hektar hutan hilang setiap tahun. Seperti yang Anda lihat gambarnya seperti ini. Ya, itu tuh adalah model pertambangan yang dilakukan di beberapa tempat. Ya. Nah, ini gambar ini menunjuk kepada yang ada di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Mungkin di daerah Jawa, di Pulau Jawa ya, hampir kira nggak ada hutan lagi. Yang itu ada hutan lindung. Ini kebanyakan terjadi di daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, misalnya juga Papua ya. Oke, yang keempat. Sumber keempat dari
kerusakan lingkungan di Indonesia adalah kendaraan bermotor. Sadarkah Anda bahwa motor yang Anda tumpangi itu setiap hari, Anda yang pakai dari rumah ke kampus Anda, tempat sekolah ke kampus, itu berkontribusi bagi eh, kerusakan lingkungan kita. Mobil yang kita tumpangi setiap hari itu juga berkontribusi besar bagi rusaknya lingkungan kita. Ya, mengapa? Karena memang kendaraan bermotor di Indonesia dan juga kebanyakan Indonesia masih menggunakan fossil fuel, bahan bakar yang berasal dari fosil, yaitu BBM itu yang kita kenal, bensin dan sebagainya ya. Nah, itu menjadi masalah bahan bakar seperti ini karena menimbulkan asap kendaraan dan itu mengandung karbon monoksida atau CO. Dan ini berbahaya bukan bagi lingkungan dan bagi kita sebagai makhluk hidup. Ya. Dampaknya apa dari kendaraan bermotor yang banyak sekali di Indonesia? Sekarang transportasi di Indonesia masih menggunakan fosil fuel. Mudah-mudahan nih dalam 10 tahun terakhir ini kita akan beralih kebanyakan kita ya mobil listrik. Mudah-mudahan ya. Ini ya mungkin tidak menyelesaikan semua persoalan, tetapi sedang mengurangi. Dampaknya apa kalau kita penggunaan kendaraan bermotor yang masih berbahan fosil fuel ini? Terjadi pada kesehatan diri kita sendiri sebagai anggota masyarakat, sebagai manusia, sebagai warga, yaitu terganggunya sistem pernapasan masyarakat. Nah, paru-parunya, jantungnya, sebagainya menimbulkan persoalan kesehatan. Karsinogenik, bahan-bahan dari fosil fuel tadi itu bisa memicu terjadinya kanker di kesehatan. Secara udara menyebabkan semakin menipisnya lapisan ozon yang artinya uh, ultraviolet semakin banyak masuk ke kita dan itu menyebabkan terjadinya suhu meningkat. Terganggunya sistem fotosintesis, tumbuh-tumbuhan mengalami gangguan fotosintesisnya nanti. Nah, semakin berkurangnya O2, 40% risiko kematian lebih tinggi akibat kardiovaskular. Nah, akibat karena terpapar misalnya sebagian masyarakat kita dari kendaraan bermotor yang mengandung CO itu, maka meningkatkan risiko 40% masyarakat kita mengalami penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan jantung kita dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita bisa lihat, Anda bisa lihat ini gambaran ini setiap hari di orang-orang yang sekitar Jabotabek yang setiap pagi ingin kerja ke daerah Jakarta atau sekitarnya, ini pemandangan yang biasa. Ini bisa bayangkan motor dan mobil. Ini terjadi juga di Bandung, misalnya kalau setiap pagi dari mulai Cileunyi, dari mulai Ranca Ekek sampai ke daerah Cibiru itu. Ya, apalagi kalau Senin pagi itu luar biasa. Ya. Dan ini terjadi juga di banyak tempat di Indonesia, terutama kota-kota besar di Indonesia ya. Yang terakhir, eh, ternyata sumber selanjutnya dari persoalan lingkungan yang kita alami adalah sampah. Mungkin Anda tidak sadar ini. Kebanyakan kita tidak menyadari bahwa sampah itu menjadi penyebab kerusakan lingkungan kita. Tahukah Anda berapa banyak sampah yang kita buang tiap hari? Ini datanya kita lihat. Setiap orang dari kita, penduduk Indonesia, secara rata-rata membuang sampah 0,7 kg per orang per hari. 0,7 berarti lebih dari 1 kilo. 7 ons. Kita buang sampah rata-rata orang Indonesia sehari 7 ons. Ya. Itu tuh orang. Kalau kalikan dari penduduk Indonesia yang 275 juta seperti sekarang ini kurang lebih, maka setiap hari itu 175 ribu ton ya kita buang itu baru orang Indonesia. Nah, kalau dipertahunkan sekitar 64 juta sampai 67 juta ton tiap hari kita produksi sampah. Ya. Banyak ya? Nah, pertanyaan berikutnya, dari mana sampah-sampah itu datang? Sumbernya dari mana? Nah, ini yang data ini cukup mengagetkan kita bahwa oh, sumber pertama sampah itu justru adalah rumah kita sendiri. Rumah warga. Nah, rumah kita itu memprodusen terbesar sampah, sekitar 48%.
Sumber lainnya adalah pasar. Nah, mungkin kita sering melihat dalam secara kasat mata sering pasti kita akan menuduh pasar itu sebagai sumber utama. Tapi ternyata data menunjukkan pasar itu hanya berkontribusi hanya ya terbetik sekitar 24% saja bagi sampah di Indonesia. Kawasan bisnis berkontribusi sekitar 99% bagi sampah. Sisanya kampus kita, sekolah kita, kantor berkontribusi sisanya ya. Nah, oke. Ini luar biasa. Saya ingin bahas basic mengenai sampah yang dari rumah tangga ini. Nah, sampah yang dari rumah tangga itu kita sebut sampah domestik. Ya, bisa macam-macam. Ya, ketika Anda berpikir sampah, bukan cuma yang Anda di dalam tempat sampah, tapi juga sampah cair, misalnya bekas cuci pakaian kita, bekas mandi kita, cuci piring, dan sebagainya itu juga sampah sebenarnya. Dan Indonesia secara umum pemerintah kita belum mampu membuat pengelolaan sampah cair seperti ini. Kebanyakan kita rumah-rumah dibuang langsung ke saluran sungai di pinggir rumah atau ke tanah ya, nah, ke tanah di sekitar rumah. Nah, ada juga sampah padat. Nah, misalnya bentuknya pasti sama makanan Anda, plastik, kardus, botol dan sebagainya. Ya, oke, seperti itu. Nah, bagaimana sampah-sampah ini diperlakukan oleh pemerintah kita dan masyarakat? Ternyata data menunjukkan bahwa sampah-sampah yang diproduksi oleh orang Indonesia itu hanya sekitar 10-15% yang bisa didaur ulang. Jadi pemerintah dan masyarakat hanya mampu mendaur ulang sekitar 15% paling tinggi. Dari sekitar 175.000 ton per hari itu, atau 64-67 ton per hari, ya, per tahun, sorry. Nah, itu hanya 15% yang bisa daur ulang. Di situ bisa melibatkan pemerintah dan juga masyarakat, yaitu para pemulung misalnya, penjual rongsokan itu termasuk yang mereka terlibat dalam daur ulang. Sisanya bagaimana? Sekitar maksimal 75% itu ditimbun di tempat pembuangan akhir, TPA atau TPS. Yang paling kenal misalnya di daerah Tambun di Bekasi. Jadi kebanyakan sampah kita itu ditimbun aja, diangkut oleh truk-truk lalu ditimbun begitu saja ya. Nah, jadi masih sisanya masih banyak yang belum terkelola atau dibuang ke sungai, ke laut. Itu sekitar 30% masih sama sekali tidak mendapatkan perlakuan karena masyarakat membuangnya langsung ke sungai. Termasuk kasur loh, ada orang yang buang sungai kasur butut ke sungai ya, menyebabkan banjir ke laut dan sebagainya ya. Maka dari gambar yang saya berikan kepada Anda, sungai kita tercemar. Memang masih banyak masyarakat yang langsung buang ke sungai sampahnya. Ini saya ingin kasih Anda gambar. Ini adalah tumpukan sampah di sekitar perumahan dan ini pandangan yang biasa ya. Baik di kota besar, kota kecil. Bandung juga sama, Jakarta juga sama, kota besar lain. Ini pemandangan yang biasa dan mengerikan lah, ironis. Ini saya ada gambar yang ini dari pikiran rakyat saya ambil tumpukan sampah di daerah Bandung Barat. Ada spanduk Bandung Barat lebih baik. Ini orang-orang itu masyarakat masih bisa masih punya kebiasaan membuang sampah di pinggir jalan seperti ini. Ya ini ya, mindset masyarakat tuh seperti ini. Dan juga mungkin tidak ada tindakan segera dari ya, pemerintah. Nah, terakhir nih ya, kalau Anda sudah memahami betapa parahnya, seriusnya kerusakan lingkungan di Indonesia, apa ini akan menjadi bom waktu, suatu masalah yang akan meledak, mengakibatkan dampak-dampak yang sangat serius bagi kita sebagai manusia, kita sebagai individu, kita sebagai sosial kelompok. Ya, jawabannya bila. Tapi ada syarat bila. Bila apa? Bila kita dan banyak orang semanusia ini tidak melakukan apa-apa. Nah, sekarang dalam konteks mata kuliah kita, sosiologi lingkungan, apa yang bisa dilakukan oleh sosiologi untuk merespon persoalan lingkungan ini? Apa respon sosiologi terhadap isu-isu lingkungan baik secara global dan nasional? Jawabannya akan kita jelaskan, kita temukan di pertemuan berikutnya, di mana kita akan mulai membahas topik-topik utama sosiologi lingkungan. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum, sampurasun.